langsung ikut kepada Rasulullah, saya mencontoh Rasulullah. Kapan kalian ketemu dengan Rasulullah? Hah? Kapan? Ya kita tentunya melalui sanad sambungan ke atasnya itu dari siapa-siapa yang memberitahu tentang sholatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah komentar yang masuk di channel YouTube kami, yaitu yang ada di video yang berjudul Tantangan Ustadz Khalid Basalamah dijawab tuntas oleh Ustadz Aswaja. Ini satu komentar saja yang saya bacakan dari Stripsun. Ini komentarnya, sekarang saya tanya dengan kaum NU, kalau beribadah dengan tidak mencontoh Nabi, terus maunya mencontoh siapa? Nabi kita diutus Allah untuk apa? Para ulama fikih yang tabi'un itu dalam beragama, ya. Oke, ini begini Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah dan khususnya ini saudara yang pemilik akun Stripsun. Jadi kita dalam beribadah itu ya tentunya mencontoh Rasulullah, tapi kita nih hendak nutut sama Rasulullah, tidak tahu wajah Rasulullah kayak apa, bentuk sholatnya Rasulullah pun kita tidak tahu. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Agar kita itu tahu sholatnya Nabi itu kayak apa, maka sholatnya Nabi itu diketahui oleh para sahabat, Nabi, kemudian oleh para sahabat Nabi ini disampaikan kepada murid-muridnya yaitu tabi'. Ya. Contohnya dari Ibnu Umar, kemudian disampaikan ke Imam Nafi', mana Imam Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Disampaikanlah bentuk sholatnya Rasulullah, bahwa sholatnya Rasulullah seperti ini disampaikan kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai murid namanya Malik bin Anas, yaitu Imam Maliki. Disampaikanlah oleh Imam Nafi' kepada Anas bin Malik bin Anas ini tentang sholatnya Rasulullah. Anas bin Malik mempunyai murid namanya Imam Hanafi. Disampaikanlah oleh Imam Malik ini kepada Imam Hanafi cara dan bentuk sholatnya Rasulullah. Imam Hanafi mempunyai murid namanya Imam Syafi'i. Disampaikanlah cara sholatnya Rasulullah kepada Imam Syafi'i. Terus sampai disampaikan pada tabi'in kemudian kepada ulama penerusnya, sampailah kepada kita. Seperti itu alurnya, bukan ujuk-ujuk langsung ikut kepada Rasulullah, saya mencontoh Rasulullah.
Kapan kalian ketemu dengan Rasulullah? Kapan? Ya kita tentunya melalui sanad sambungan ke atasnya itu dari siapa-siapa yang memberitahu tentang sholatnya Rasulullah. Kalau langsung ke Rasulullah dari mana? Sudah selisihnya jauh. Ini kan orang Wahabi merasa istimewa sehingga ngaji langsung, merasa ngaji langsung pada Rasulullah. Ternyata setelah diteliti, baca kitab terjemahan, ngaku ikut Rasulullah langsung. Ini kan konslet, tidak waras otaknya. Yang benar ikut terjemahan, bukan ikut Rasulullah. Baca kitab terjemahan, buku terjemahan, baca hadis dalam buku terjemahan, pas ujuk-ujuk ngaku ikut Rasulullah. Ini kan konslet namanya, berotak konslet. Sudah begitu itu menganggap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, tidak sependapat dengan mereka, dianggap tidak mengamalkan sunnah. Ini curangnya di sini. Padahal yang ditentang orang-orang NU, ulama-ulama NU, ustadz-ustadz NU itu pemahamannya Wahabi, ajarannya Wahabi yang ditentang. Apa-apa disandarkan kepada Rasulullah, apa-apa disandarkan kepada Rasulullah. Ustadznya ustadz sunnah, kajiannya kajian sunnah. Sunnah dari mana? Itu hanya untuk menjebak kaum muslimin yang awam agar mau mengikuti ajarannya. Ya, mencontoh pada Nabi, seujung kuku pun tidak nututi kanjeng Nabi. Sudah 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh Nabi, jauh selisihnya. Kok sekarang ujuk-ujuk ngaku ikut Nabi langsung, ikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak melalui jalur ulama tidak akan bisa, tidak akan tahu gitu loh. Jalurnya seperti tadi yang saya jelaskan nih. Jadi mereka menganggap, ya orang-orang Wahabi ini menganggap kita kaum muslimin khususnya warga NU Aswaja itu dianggap tidak mengikuti, tidak mencontoh Nabi. Itu anggapan mereka, karena mereka merasa hanya dirinya dan kelompoknya yang mengamalkan sunnah, dirinya dan kelompoknya yang paling benar memahami Al-Quran, memahami sunnah. Padahal yang mereka memahami Al-Quran dan sunnah dengan cara instan, dengan buku terjemahan. Tuh, udah gitu kalau baca kitabnya ulama, salah ya, banyak salahnya. Namanya belajar instan. Jadi Wahabi wajar hasil belajar instan ya. Wahabi bahwasannya hanya bid'ah ya. Di Wahabi wajar, singkatan dari wajar hasil belajar instan. Belajar baca buku terjemahan 1 minggu sudah diangkat jadi ustadz, sudah ceramah sana sini, sudah merasa paling benar sendiri, paling mengamalkan sunnah, paling paham sunnah, paling paham Al-Quran ya. Padahal belajar agamanya cuma baru 1 minggu, dan itu pun buku kitab terjemahan. Itulah. Makanya kalau diomongin ulama tidak nyambung. Ya seperti Cek Sun ini sama sudah. Tuh. Intinya bukan ya kita kaum muslimin khususnya warga NU itu mereka tuduh sesat, tuduh bid'ah, ahlul bid'ah, kuburiyun ya. Itu bukan karena tidak mengamalkan syariat, bukan karena tidak mengamalkan sunnah Nabi, bukan karena tidak melaksanakan perintah Al-Quran, tapi karena tidak mengikuti ajaran Salafi gadungan ini, Wahabi yang ngaku-ngaku Salafi ini ya. Karena tidak mengikuti ajaran mereka, bukan karena tidak mengamalkan ajaran Nabi, bukan. Ini anehnya ya, kita menolak pemahaman, menolak ajaran mereka, ajaran Wahabi, dianggap menolak sunnah.
dianggap menolak Al-Quran. Ini gimana ceritanya ini? Saking merasa paling mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah, paling benar memahami Al-Quran dan sunnah, sehingga orang lain yang tidak bersependapat dengan mereka dianggap menolak sunnah. Pemirsa Bapak Ibu TSTV yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang saya komentari tentang tanggapan saya terhadap komentar dari underscore C Stripsun ini ya. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi itu oleh Allah disadarkan dari kesesatannya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.